berbicara soal Bible memang saya juga sendiri bingung ya. Karena yang saya pelajari bukan seperti yang disampaikan oleh mereka-mereka, bahwa harusnya kita sedikit kritis lah begitu. Kenapa tuh nggak ada Injil yang dari murid Yesus sendiri? Ada Injil Thomas, yang mana Thomas itu adalah bagian dari murid Yesus itu sendiri. Ya, Filipus, Bartolomeus kan, ada banyak kan murid-murid Yesus yang ikut dengan Yesus pada waktu itu. Yang 12 dipilihnya kecuali Yudas. Yudas berkhianat, kemudian hilangnya Yudas dari 12 itu kan digantikan oleh murid yang lain yang kemudian dipilih lagi untuk menggantikan Yudas. Artinya untuk mewakili 12 suku Israel. Nah ini aneh, nggak ada satupun yang ditulis. Satu-satunya Injil yang ditulis oleh saksi mata ahli ya, saksi mata pertama gitu loh, yang melihat langsung kejadian dakwah Yesus, perjalanan dakwah Yesus, ini adalah Injil Yohanes. Dan itu pun banyak tempat di mana ayat-ayat yang rancu yang menjelaskan bahwa tidak mungkin ini adalah tulisan daripada Yohanes. Kenapa? Karena seperti contoh ya, di dalam perjanjian lama juga ada yang seperti itu. Bisa diambil contoh mungkin seperti Musa. Maka matilah Musa hamba Tuhan itu pada umur sekian-sekian, matanya belum rabun dan rambutnya belum semua, dan giginya belum, ya kurang lebih begitu. Artinya dia menceritakan, dalam ayat itu diceritakan tentang kematian Musa. Bagaimana mungkin Pentatuk, 5 kitab Musa yang adalah tulisan tangan Musa menuliskan kematiannya sendiri? Itu gimana caranya kan? Dan di Injil Yohanes juga terdapat beberapa ayat seperti itu, namun kita nggak usah ke sana ya. Maka menurut yang saya dapatkan, bahwasanya penulis Injil Markus, penulis semua Injil, 4 Injil ini rata-rata menulisnya bukan berdasarkan kejadian aslinya atau saksi matanya, keterangan saksi matanya, atau bukan ditulis oleh saksi mata ahli gitu loh. Tetapi dari cerita ke cerita, mulut ke mulut, telinga ke telinga, yang berkembang di masyarakat. Terus cerita itu sampai ke dari generasi ke generasi. Jadi berdasarkan cerita, bukan penutur asli atau bukan saksi ahli gitu loh. Yang pertama yang ada di zaman Yesus itu. Bisa ambil contoh Injil Lukas pasal 1 misalnya. Di Lukas pasal 1 ini ditulis dengan jelas, ini sampai ayat berapa ini? Pendahuluan ya, Injil Lukas. Theophilus yang mulia. Ya. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi-saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki, ya gitu loh. Jadi dia sudah mengetahui bahwa ada orang-orang yang menceritakan kebenaran gitu loh tentang kejadian asli. Nah, setelah memperhatikan kejadian ini, maka ini penulis Injil Lukas ini lalu kemudian berinisiatif, kayaknya aku harus membukukan gitu loh. Nah, coba lihat ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita. Ya, seperti yang disampaikan berarti hanya cerita kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi-saksi mata dan pelayan firman. Maksudnya memang hidup di zaman Yesus. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Tuh diatur. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sesungguhnya benar. Jadi berdasarkan cerita-cerita dari cerita-cerita, terus karena menanggapi ada orang saksi-saksi mata ini mengatakan yang sebenarnya, maka penulis Injil Lukas berinisiatif, dia akan membuat kesimpulan dalam sebuah tulisan gitulah. Itu yang kemudian jadi kitab yang sekarang.
Itu ya salah satunya. Jadi intinya Injil itu tidak ditulis oleh 12 murid Yesus. Ada beredar juga Injil Thomas, Injil Barnabas, yang mana mereka adalah saksi mata ahli, saksi pertama itu, tetapi tidak akan berkembang, tidak akan beredar di Indonesia ya. Di Amerika saja itu tidak dianggap sekte dan dilarang untuk beredar secara luas, kecuali di sekte-sekte pemeluknya aja, secara internal, secara kalangan sendiri, tidak beredar di kalangan luas. Nah, kalau di Indonesia nggak boleh sama sekali itu Injil Thomas, ditolak secara mentah-mentah oleh semua sekte apapun, semua denominasi apapun. Nah, itu yang sangat disayangkan sekali mengenai Injil ini ya. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini rata-rata ditulis oleh bukan saksinya. Kemudian ini udah Injil ya. Apalagi kisah para rasul, kisah-kisah berdasarkan cerita-cerita juga. Kemudian sisanya ya. Sisanya udah tinggal surat-surat ini. Surat kepada Roma, surat kok dijadikan kitab. Padahal ya namanya juga surat kan, nasihat, berarti sebuah seperti misalnya surat dari Mekah ke Indonesia. Dari Mekah, Bismillahirrahmanirrahim, kepada jamaah-jamaah Islamiyah, jamaah-jamaah umat kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia. Saya Syekh Abdul Qadir Alal bin Alal menyampaikan kebaikan. Sesungguhnya Allah itu. Lalu suratnya Syekh bin Abdul Qadir ini dijadikan kitab, dimasukkan ke dalam Al-Qur'an gitu loh. Kan aneh namanya. Kebetulan berbahasa Arab, disatu padukan dengan 30 juz. Jadi surat dari Syekh dari Arab juz 31. Surat dari Yaman lagi juz 32. Surat lagi dari Oman juz 32. Surat dari Baghdad Irak juz 33. Surat dari Mesir juz 34. Kalau begitu terus nanti kita nggak tahu mana yang firman, mana yang enggak. Jadi ini yang menyebabkan ada kejanggalan-kejanggalan dalam ajaran mereka, ajaran pengikut daripada Injil yang sekarang, pemeluk daripada atau peyakin ya, penggiat Injil yang sekarang. Itulah sebabnya saya katakan sangat disayangkan sekali kalau Injil yang sekarang itu diyakini full adalah firman Tuhan. Injil dalam Bible ya. Saya nggak menyampaikan ini dari Alkitab. Karena nanti menyentuh agama selain Islam gitu, atau misalnya agama Kristen. Saya nggak sedang berbicara tentang agama Kristen ya, ini tentang Injil. Dan Injil itu adalah kitabnya orang Islam juga. Nah, Injil dalam Bible. Sebab itu sangat disayangkan sekali jika banyak yang masih belum terbuka hatinya dan belum mendapatkan hidayah. Ya itulah haknya Allah untuk memberikan hidayah. Dan lebih parah lagi, ada orang-orang dari kalangan kita yang malah tertipu dan berpindah kepada mereka. Padahal jelas-jelas saya justru menyatakan diri meninggalkan agama yang lama, masuk ke Islam itu setelah lulus dari sekolah Alkitab. Selesai saya dari Kejadian sampai Wahyu, 27 kitab perjanjian baru dan 39 kitab perjanjian lama. Selesai ya, bukan belajar aja di gereja atau belajar aja di sekolah minggu atau misalnya belajar aja di guru-guru di pengajian-pengajian Alkitab ya, bukan, tapi memang duduk di bangku sekolah. Ada satunya sekolah Alkitab Merauke ya. Ada di kilometer 17 Kabupaten Merauke. Bisa dilihat di arah menuju Wasur, menuju Papua Nugini itu ada sekolah Alkitab satu-satunya, bukan satu-satunya, ada juga sekolah Alkitab yang lain tapi sebelah kiri dari sini. Ya, ada yang sebelah kanan, Kampung Wasur itu ada sekolah Alkitab. Dan justru saya selesai dari tempat itu merasa ragu dengan 66 buku yang tertulis, yang terkanon di dalamnya. Karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang perlu diselidiki sebenarnya. Ya, kita tidak mengusik keyakinan orang ya, terserah mau meyakini apapun itu hak. Tetapi ya kita mau berbicara dengan apa yang kita tahu secara ilmiah, bukan sedang menghina siapapun. Karena Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes aja, seandainya itu ditulis oleh saksi
mata yang langsung kan nggak mungkin berbeda, karena Injil Matius misalnya ya, ini Injil Matius ini berbicara tentang Yesus itu sebagai manusia. Yesus itu sebagai manusia, makanya ada silsilahnya kan. Kemudian Injil Markus itu menceritakan tentang Yesus sebagai anak Allah, gitu, Injil Markus. Injil Lukas lagi, nah kan, Injil Lukas berbicara tentang apa? Tentang Yesus sebagai nabi ya. Injil Lukas banyak berbicara tentang Yesus sebagai, sedangkan Injil Yohanes banyak berbicara mengenai bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan, sebagai Allah itu sendiri. Nah ini kan beda. Yang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Matius menuliskan Yesus sebagai manusia, makanya ada silsilahnya. Padahal silsilahnya ini sudah kacau sekali. Kemudian Injil Markus menceritakan Yesus sebagai anak Allah. Kemudian Injil Lukas menyatakan Yesus sebagai hamba, gitu. Sebagai hamba, pelayan, pekerja, budaknya Tuhan, abdinya Tuhan. Injil Yohanes malah menjelaskan dia sebagai itu Tuhan sendiri, itu Allah sendiri, kan? Dari cerita yang sama, orang yang sama, sumber yang bukan sumber ya, apa namanya? Objek yang sama yang dibicarakan, narasumber yang dibicarakan adalah narasumber yang sama, tapi ceritanya berbeda-beda kan. Ini sangat membingungkan kan. Nggak usah baca dulu lah di dalamnya, sudah sangat menggelitik. Yang satu menulis sebagai anak manusia 100% karena punya silsilah di situ. Yang satunya menceritakan sebagai anak Allah 100%, yang satunya menceritakan sebagai hamba, pelayan, abdi 100%, yang satunya menceritakan sebagai Tuhan 100%. Jadi ada 400% ya, bukan 200 tapi 400%. Ini sangat rancu tentunya, harusnya kita pelajari lagi lebih dalam. Kemudian ada lagi di ayat-ayat lain yang mana sangat bertentangan. Namun kalau kita bahas mungkin lama ya, panjang ya. Sehingga saya membuka diri kepada saudara-saudara untuk sebenarnya melakukan, jika tidak terima misalnya tidak kurang begitu senang ya, mari kita berdiskusi secara santun, secara ilmiah, secara alkitabiah, secara alqur'aniyah, secara dalil-dalil yang tepat. Bukan untuk mencari siapa yang menang, tapi kita duduk untuk berpikir lagi ya begitu. Karena agama yang menolak perdebatan, menolak untuk dikritis sebenarnya itu adalah agama lokal sebetulnya. Agama lokal yang tak terbuka untuk akal sehat. Agama yang menolak akal sehat itu diragukan sekali. Dan Islam adalah agama yang tidak menolak untuk dikritik begitu. Membuka peluang, membuka pintu lebar-lebar untuk dikritik dari segi sains, dari segi akal, dari segi keyakinan, dari segi sosial atau apapun. Silakan mengkritik, silakan melakukan riset dan kemudian melakukan penelitian kritis, baik dengan cara apologet, kemudian maupun secara ilmiah lainnya, sehingga di situ bisa dibuktikan Al-Quran itu firman Tuhan atau karangannya Muhammad lagi kan begitu, bisa diketahui di situ. Dan Islam sangat membuka diri untuk perdebatan itu. Siapa yang mau mengkritik Al-Quran ya silakan saja, itu nggak masalah kan. Siapa tahu dengan mengkritik bisa dapat hidayah. Demikian juga dengan agama lain, seharusnya nggak menutup diri daripada kritik. Karena kalau ada agama yang tertutup terhadap kritik, terhadap saran, terhadap pertanyaan-pertanyaan dari oknum atau kelompok lain, maka bisa dipastikan itu agama sebenarnya takut diketahui gitu. Padahal dengan dikritiknya agama itu, maka di situ kan orang itu ingin tahu, siapa tahu justru berbalik kepada agamanya kan begitu. Nah kalau enggak mau diketahui, enggak mau diselidiki, berarti bisa dikatakan itu adalah agama yang tanda kutip tertutup, yang menyimpan sesuatu,
menutup sesuatu sehingga nggak boleh diketahui oleh orang lain, atau bisa dikatakan agama yang lokal lah, nggak terbuka kan oleh akal sehat gitu. Nah ini yang perlu kita pikirkan ya dalam kita beragama. Kita nggak boleh menghina agama lain, mengkritik boleh. Seperti ini kan saya nggak menghina agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, enggak ya. Kita semua anak bangsa, sama-sama kita saling menjalin komunikasi, kasih sayang satu sama lain. Karena mereka juga bagian dari manusia yang perlu kita sayangi, kita hidup berdampingan di dalamnya. Namun saya hanya mengkritik dari segi ilmu pengetahuan saja. Bagaimana mungkin ya satu sumber yang ditulis, penulisannya ceritanya sama, orang yang diceritakan orang yang sama, tapi penulisannya, bahasa penulisan dan isi ceritanya bisa berbeda-beda gitu loh.